Selamat bertemu kembali di mata kuliah akuntansi pemerintahan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Oke. Uh, Sebelum kita memasuki apa itu APBD, kita mencoba dulu menggali beberapa poin-poin penting yang akan kita lihat dari APBD ini ya. Pertama adalah apa itu APBD. Jadi kita harus melihat pengertian dari APBD ya. Kemudian kita akan melihat juga bagaimana struktur dari APBD itu sendiri ya, di dalamnya seperti apa. Kemudian yang penting adalah bagaimana prinsip dari penyusunan dari APBD ini ya. Dan nanti kita akan masuk ke sumber-sumber dari penerimaan daerah itu apa saja kah? Kemudian tujuan secara keseluruhan dari APBD apa? Dan kemudian kita lihat fungsi dari APBD itu sendiri bagaimana, dan terakhir bagaimana kita lihat pengeluaran belanja dari pemerintah daerah. Baik, kita masuk ke dari pengertian APBD. Ya, jadi kita minggu kemarin sudah mempelajari mengenai APBN ya. APBN adalah anggaran yang sifatnya secara nasional ya. Jadi anggaran pendapatan belanja negara ya. Nah, kalau APBD ini adalah anggaran yang memang dibuat oleh pemerintah daerah ya. Jadi di sini anggaran belanja atau anggaran penerimaan ya, belanja daerah sendiri ya. Itu adalah sesuatu anggaran yang memang dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan DPRD ya, di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Isinya dia memuat rencana-rencana penerimaan, kemudian rencana pengeluaran, kemudian pembiayaan daerah selama 1 tahun anggaran. Ya, jadi kita harus melihat fokusnya ini adalah di pemerintah daerah. Nah, apa dari struktur yang ada di dalam APBD? Tentu di dalamnya ada yang namanya pendapatan daerah, yaitu biasanya adalah potensi dari daerah masing-masing. Ya. Artinya setiap daerah itu memiliki potensi dan keunikan masing-masing daerah yang harus digali oleh pemimpin di daerah tersebut. Nah, pendapatan itu bisa dari sumber kekayaan alam yang ada di daerah tersebut, ya, ataupun dari penerimaan asli daerah, ya, bisa dari penerimaan pajak daerah, ya, ataupun retribusi daerah, ya. Nah, kemudian belanja daerah, nah itu artinya itu hampir sama juga dengan belanja nasional ya. Kalau dalam APBN itu adalah untuk belanja dari pegawai ya yang sifatnya nasional, kementerian, lembaga dan sebagainya. Nah, kalau di sini itu adalah pengeluaran dari rekening kas dari daerah selama 1 tahun anggaran. Artinya operasional di daerah tersebut ya, bisa jadi biaya gaji pegawai daerah tersebut ataupun pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah ya. Biasanya banyak macamnya. Nanti kita akan lihat ya apa saja yang menjadi belanja daerah. Nah, kemudian pembiayaan itu juga ada dalam lingkup APBD. Ya, di sini adalah keseluruhan transaksi keuangan ya yang untuk menutup defisit anggaran atau surplus dari anggaran yang dimanfaatkan. Nah, ini biasanya pemerintah daerah juga berusaha mencari pembiayaan atau pinjaman. Ya, biasanya pinjaman itu dilakukan melalui pemerintah pusat ataupun bisa melalui lembaga-lembaga lain. Ya. Oke. Nah, tadi sudah saya bahas mengenai sumber-sumber penerimaan daerah. Nah, artinya di daerah tersebut harusnya memiliki pendapatan yang memang menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan pendapatan asli daerah atau kita menyebutnya PAD ya di sini. Jadi dia memang adalah pendapatan yang sumbernya dari potensi masing-masing daerah. Nah, itu bisa berasal dari pajak daerahnya tersebut ya. Kemudian dari retribusi daerah ya. Laba dari BUMD ya, Badan Usaha Milik Daerah. Kemudian dari pendapatan asli daerah yang sah ya. Artinya di daerah tersebut memiliki pendapatan yang memang menjadi ciri khas dari daerah tersebut ya. Nah, ini adalah pendapatan atau PAD dari daerah ya. Nah, kemudian kalau pengeluaran ya seperti yang tadi saya jelaskan ya, itu adalah belanja dari pemerintah daerah ya. Itu bisa berupa belanja tidak langsung ya, seperti belanja pegawai, kemudian ada belanja bunga ya, ini artinya pembayaran bunga ya. Kemudian ada belanja subsidi ya, ada belanja hibah. Nah, ini macam-macam ya fungsinya ya. Ini yang dikenal dengan belanja tidak langsung.
Ya. Kemudian ada lagi yang kita kenal dengan dana perimbangan. Nah, di sini artinya adalah pemerintah pusat itu mengalokasikan, ya, mengalokasikan dari APBN kepada pemerintah daerah melalui APBD. Nah, ini yang disebut dengan dana perimbangan. Jadi, pemerintah pusat itu mengalokasikan, ya, karena pemerintah pusat itu adalah sentral, ya. Dia memiliki wewenang untuk memberikan apa namanya semacam dana alokasi, ya, atau kita kenal dengan dana alokasi umum ataupun dana alokasi khusus. Nah, ini biasanya disusun oleh pemerintah pusat, kemudian dibagi kepada pemerintah-pemerintah yang ada di daerah masing-masing. Nah, ini yang kita sebut dengan dana perimbangan. Ataupun ada lagi istilahnya pinjaman daerah. Jadi ini adalah transaksi seperti kita pinjam meminjam, ya. Nah, ini di sini ada timbul yang namanya kewajiban atau hutang, ya. Ya, dan ini adalah alternatif pembiayaan dari APBD apabila APBD kita mendapat terjadi yang namanya defisit, artinya penerimaan kurang daripada pengeluaran. Atau lain-lain bisa didapatkan dari hibah, ya, artinya semacam pemberian secara cuma-cuma, ya, dan sifatnya tidak mengikat. Nah, itu yang disebut dengan hibah. Ya. Kemudian bantuan sosial atau belanja bagi hasil, ya, bantuan keuangan atau belanja tidak disangka. Nah, ini mengenai belanja, ya. Nah, kemudian tadi kita lihat belanja tidak langsung. Nah, bagaimana dengan belanja langsung? Nah, ini biasanya adalah belanja pegawai, ya, dari pembayaran gaji pegawai negeri, ya, belanja barang dan jasa. Kemudian ada juga belanja modal, ya, artinya misalnya pemerintah daerah ingin melakukan sesuatu kegiatan, ya, di dalam badan-badan usahanya. Nah, dia biasanya memberikan bantuan kepada BUMD-nya setempat. Ya. Nah, apa itu tujuan dari APBD? Yang pertama, dia adalah membantu Pemda mencapai tujuan fiskal. Ya. Tujuan fiskal itu artinya bagaimana keseimbangan perusahaan pemerintah daerah itu supaya jangan sampai di dalam perekonomiannya itu tidak stabil. Ya, jadi di sini tujuannya Pemda tadi adalah bagaimana di dalam perekonomian di pemerintah daerah tersebut menjadi stabil dengan adanya APBD tersebut. Ya. Dan yang kedua adalah meningkatkan koordinasi antar bagian di lingkungan Pemda. Ya, artinya Pemda tentu saja adalah organ pemerintahan penting yang ada di daerah dan dia memiliki lembaga-lembaga, ya, dari mulai tingkat yang paling bawah, ya, kemudian sampai ke tingkat atas, ya, seperti mulai dari kecamatan, kemudian kabupaten, wali kota, ya, sampai ke tingkat provinsi, ya, atau gubernur. Nah, disitulah koordinasi antar bagian perlu dilakukan antara lembaga-lembaga tersebut. Nah, yang ketiga, tujuan APBD adalah menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik. Ya, tentu APBD ini berguna untuk pembangunan yang ada di dalam daerah tersebut. Pembangunan itu bisa berupa pembelian barang ataupun jasa-jasa, ya. Nah, ini semua harus diakomodir di dalam APBD daerah, ya. Sehingga nanti terciptalah efisiensi dan keadilan, ya, terutama dalam penyediaan barang dan jasa kepada umum, ya. Nah, tujuan yang keempat adalah memungkinkan Pemda untuk memenuhi prioritas belanja, ya. Tentu dengan adanya APBD tadi, Pemda diharapkan bisa melakukan prioritas terhadap apa yang menjadi pokok utama dalam pembangunan di daerah tersebut. Ya. Mungkin dari pertama adalah pendidikan, ya, kedua kesehatan, ataupun dibalik, ya, pada masa pandemi ini adalah kesehatan yang paling utama. Nah, itu adalah prioritas pertama dari Pemda. Dan selanjutnya adalah pembangunan-pembangunan lain yang memang dituntut untuk dilakukan. Ya. Nah, ini adalah wewenang dari Pemda untuk menyusun itu semua. Dan yang kelima adalah meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban Pemda. Ya, dengan adanya APBD, tentu Pemda akan diawasi oleh DPRD. Ya, DPRD akan melakukan semacam pertemuan atau debat atau hearing, ya. Nah, disinilah tatap muka antara DPRD dan pemerintah daerah untuk saling berkoordinasi dan mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut. Nah, itulah adalah tujuan APBD. Nah, bagaimana dengan fungsi dari APBD? Ya, tentu fungsinya itu yang pertama adalah fungsi alokasi. Ya, artinya
APBD sama seperti APBN, dia mengalokasikan porsi-porsi, apakah itu pengeluaran, apakah itu penerimaan. Nah, di situ dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang akan terjadi pada tahun itu. Ya. Dia dari awal harus sudah dilakukan prioritas-prioritas terhadap pengeluaran apa yang akan dikeluarkan. Nah, di sini fungsi yang pertama dari APBD yaitu alokasi. Kemudian APBD juga berfungsi sebagai alat untuk distribusi. Ya, kenapa? Karena dia harus memberikan kesejahteraan kepada rakyat semuanya. Nah, distribusi dalam arti di sini adalah pemerataan kepada rakyat yang ada di daerah tersebut, sehingga APBD ini bisa dirasakan manfaat dan nikmatnya kepada rakyat yang ada di daerah itu. Nah, fungsi yang ketiga adalah fungsi otorisasi. Ya, artinya rencana dasar bagi Pemda untuk melaksanakan rencana pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Jadi dia Pemda memiliki kewenangan atau otorisasi ya bagi untuk melaksanakan apa yang sudah dianggarkan pada tahun itu. Sehingga Pemda memiliki fokus dan memiliki cara bagaimana bisa membuat apa yang sudah dianggarkan itu bisa dilakukan pada saat itu juga ya. Kemudian yang keempat adalah fungsi pengawasan ya. Jadi dengan adanya APBD ini Pemda bisa diawasi ya, utamanya oleh BPKP ya ataupun BPK yang akan turun ke daerah-daerah untuk mengawasi apa-apa saja kegiatan yang sudah Pemda lakukan ya dengan menggunakan APBD yang sudah dibuat tadi. Nah, ini yang disebut dengan fungsi pengawasan. Nah, yang kelima adalah fungsi perencanaan ya. Jadi APBD ini sendiri bisa untuk pedoman ya, untuk merencanakan sesuatu. Jadi kita sebelum melakukan kegiatan tentu kita harus ada planning dulu. Nah, dengan planning yang sudah ditetapkan ini nanti Pemda bisa melihat apakah kegiatan yang akan dilakukan ini cocok atau tidak dengan masyarakat, ataukah pembangunan yang dibuat nanti bisa memiliki dampak atau pengaruh yang besar pada rakyat yang ada di daerah tersebut. Nah, ini Pemda yang akan mengaturnya. Nah, itu adalah fungsi-fungsi yang utama ya. Oke, saya akan lanjutkan slide yang lain ya, supaya kita lebih mendalam mengenai bagaimana sebenarnya APBD dilihat dari kacamata kita ya. Nah, ini adalah bagaimana pengelolaan dari suatu APBD ya. Nah, tentu ini juga menjadi gambaran ya bagi kalian ya. Ini adalah landasan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Ya. Artinya untuk melakukan proses keuangan di suatu daerah itu ada semacam undang-undang yang sudah dibuat. Nah, ini undang-undangnya, ya. Ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, 17 tahun 2003, ada Undang-Undang 1 tahun 2004, ya, Undang-Undang Nomor 15, Undang-Undang Nomor 33. Nah, ini nanti akan mengacu kepada PP 58 tahun 2005. Ya, ini semua nanti akan ada PP-nya, peraturan pemerintahnya. Ya. Kemudian di sini akan kita lihat ada peraturan Menteri Dalam Negeri sendiri ya. Karena nanti yang mengatur ini semua adalah dari Permendagri ya. Ini ada nomor-nomornya ya, bisa kalian lihat di sini ya. Ini adalah landasan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Ya. Kita coba lihat bagaimana sebenarnya siklus dari keuangan daerah ya. Jadi siklus itu semacam putaran ataupun rangkaian ya. Jadi dia merupakan rangkaian proses pengelolaan keuangan yang dimulai dari penganggaran atau budgeting ya, yang ditandai dengan ditetapkannya APBD. Setelah ditetapkan, kemudian dilakukan pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD. Nah, setelah itu baru nanti akan ada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Nah, itu yang kita sebut dengan siklus. Ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ya. Ini adalah bagaimana siklus pengelolaan keuangan daerah. Ya, ini untuk pengetahuan kalian ya. Di sini ada beberapa bagian nanti yang akan terlibat ya. Pertama adalah bagian perencanaan, kemudian ada bagian pelaksanaan ya. Dan nanti ada bagian penata usahaan, kemudian ada yang disebut dengan bagian pertanggungjawaban, dan terakhir adalah pemeriksaan. Nah, jadi semua proses dari pengelolaan keuangan daerah dia akan melalui tahap-tahap ini ya. Kita mulai dari tahap perencanaan. Nah, di sini ada namanya RPJMD
ya, kemudian masuk menjadi RPKD, ya. Ini semua rencana, ya. Ini rencana, ya, untuk jangka menengah, ya. Kemudian ini rencana keuangan, ya. Nah, selanjutnya nanti akan ada masuklah ke dalam Pedum APBD, ya, oleh MDN, ya. Kemudian dari APBD ini, ya, akan menuju ke KUA, ya, kemudian ke PPAS, ya. Ini istilah-istilah ini nanti bisa kalian coba cari, ya, ya. Kemudian ada nota kesepakatan, ya. Kemudian masuk ke pedoman penyusunan RKA, kemudian jadilah dia RKA, rencana kerja anggaran, ya. Kemudian baru dari situ, dari rencana kerja anggaran SKPD ini, ya, Satuan Kerja Pemerintah Daerah, itu baru masuk ke dalam RAPBD, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Setelah itu nanti akan ada evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur atau Mendagri. Jadi RAPBD ini dievaluasi dulu sebelumnya, baru nanti keluarlah Perda APBD, ini Peraturan Daerah APBD. Nah, setelah muncul Perda APBD tadi, ya, artinya sudah mendapatkan persetujuan, ya. Kemudian mulailah tahap yang namanya pelaksanaan. Di sini rancangan DPA SKPD, ya. Artinya setiap SKPD memiliki rancangan sendiri yang akan diverifikasi, kemudian masuk ke DPA SKPD. Jadi dari rancangan kemudian akhirnya menjadi sudah selesai rancangannya. Baru di sini masuk ke pelaksanaan APBD, ya, kan tadi sudah dilihat ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan, ya. Nah, ini biasanya dilakukan pada tahun berjalan. Nah, pada tahun berjalan itu sendiri, ya, kita akan lihat, ya, kalau pendapatan nanti akan ada penata usahaan pendapatan, ya. Di sini meliputi bendahara penerimaan wajib menyetor, penerimaan ke rekening kas umum daerah laba-labanya 1 hari kerja. Artinya semua pendapatan harus mengikuti SOP ini, penata usahaan ini. Nah, untuk belanja itu mengikuti tata kelola seperti ini, ya. Misalnya penata usahaan belanja itu adalah penerbitan SPMUP, SPMGU, SPMTU, ya. SPM itu surat perintah membayar, ya, oleh masing-masing SKPD, Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian akan ada penerbitan SP2D oleh PPKD. Nah, ini artinya yang akan mencairkan uang terhadap belanja-belanja tadi. Nah, untuk pembiayaan itu nanti ada namanya penata usahaan pembiayaan, ini dilakukan oleh PPKD. Ya. Nah, setelah kegiatan ini berjalan, kemudian akan ada laporan realisasi semester pertama. Artinya setelah ini terjadi, kemudian udah dilakukan semuanya, ya, ada laporannya. Ya. Semester pertama berarti dari Januari sampai Juni, ya. Nanti kalau semester kedua berarti dari Juli sampai Desember. Nah, laporan ini nanti menjadi RPAPBD dan ini akan dievaluasi oleh Gubernur atau Menteri Dalam Negeri. Kemudian muncullah Perda PAPBD, ya. Ada semacam perda perubahan, ya, karena pasti ada perubahan dari yang awalnya tadi. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat di penata usahaan ini, ya, ini kekayaan dan kewajiban daerah itu adalah terdiri dari kas umum, piutang, investasi, barang, ya, dana cadangan, dan ada utang. Ya. Ini semua akan dicatat menggunakan akuntansi keuangan daerah. Ya. Artinya pembukuan dan penata usahaan ini semua akan melalui yang namanya record, ya, atau pencatatan seperti akuntansi biasa. Nah, ini semua akan menuju ke yang namanya pertanggungjawaban. Artinya apa yang sudah dilakukan itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, disusunlah dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ya. Di dalam standar akuntansi pemerintahan itu laporan keuangan pemerintah daerah itu nanti akan muncul. Ada 4, ya. Ada LRA, laporan realisasi anggaran. Kemudian ada neraca, ada laporan arus kas, kemudian ada CALK, catatan atas laporan keuangan. Nah, ini yang akan dikeluarkan laporannya dalam bentuk ini. Nah, ini nanti akan dikeluarkan Raperda PJ, pertanggungjawaban, ya, untuk APBD. Kemudian ini nanti akan ada persetujuan bersama, ya, antara kepala daerah dan DPRD. Setelah 3 hari nanti akan dievaluasi oleh Gubernur atau Menteri Dalam Negeri dalam masa selama 15 hari. Dan 7 hari adalah penyesuaian oleh Pemda.
kemudian keluarlah Perda Pertanggungjawaban untuk pelaksanaan APBD tadi. Nah, proses ini semua nanti akan dilakukan pemeriksaan. Ya, yang memeriksa adalah BPK, jadi Badan Pemeriksaan Keuangan ini akan bertanggung jawab apakah ada semacam penyelewengan ataukah hal-hal lain yang terjadi selama masa pelaksanaan APBD tersebut. Nah, ini adalah siklus pengelolaan keuangan daerah. Oke. Nah, untuk dokumen-dokumen pokoknya apa saja ya untuk pengelolaan keuangan daerah? Tadi kita sudah lihat ada namanya RPJMD, RPK, RKPD ya. Ini nanti bisa kalian coba cek ya. Singkatan-singkatan ini saya tidak hafal ya. Ada KUA ya, ada PPAS, kemudian ada RKA ya. Ini pasti singkatan dari Rencana Kerja Anggaran ya. SKPD, Satuan Kerja Peringkat Pemerintah Daerah. Baru nanti masuk ke RAPBD. Setelah itu dikeluarkanlah Perda APBD, penjabaran, artinya diperinci data-datanya. Kemudian masuk menjadi DPA SKPD. Ya. Setelah itu nanti ada namanya anggaran kas. Nah, anggaran kas ini nanti akan menuju ke SPD. Ya. SPD akan menjadi SPPLS, kemudian menjadi SPMLS, kemudian ada menjadi SP2D. Ya. Kemudian di sini yang SPP yang lain ini semua SPPUP, SPPGU, SPPTU ya, SPMUP, SPMGU, SPMTU ya. Akhirnya menjadi SP2D, baru nanti SPJ ya. Ini semacam proses bagaimana kita melakukan pembayaran terhadap kegiatan-kegiatan di pemerintah daerah, proses pengeluaran uangnya ya. Nah, ini kalau kita bahas lebih lanjut apa itu DPASKPD ya, itu adalah singkatan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jadi dia adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atau KPA. Ya, jadi ada proyek-proyek ya yang memang dipegang oleh kuasa pengguna anggaran. Nah, itu masuk ke dalam dokumen ini, dokumen DPASKPD. Nah, ini dokumen ini dijadikan sebagai dokumen pelaksanaan anggaran, itu sebenarnya harus disahkan dulu oleh BPKD. Jadi artinya nanti semua yang akan menjadi dokumen-dokumen penting itu sebelumnya harus ada pengesahan dan sudah mendapatkan persetujuan dari Sekda atau Sekretaris Daerah. Nah, rincian objek itu adalah sebagai dasar satuan terkecil dalam pelaksanaan anggaran. Jadi nanti di situ memuat apa-apa saja item-item yang akan dilakukan di dalam pelaksanaan dari proyek-proyek tersebut. Nah, untuk pelaksanaan belanja, ya setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Jadi semua akan diperiksa atau diaudit. Nah, untuk itu makanya semua bond, kwitansi ataupun tagihan invoice semua harus ada ya. Kenapa? Karena itu akan menjadi bukti yang sah apakah pengeluaran tersebut benar-benar pengeluaran yang disetujui ataukah pengeluaran fiktif. Nah, itu nanti akan diperiksa BPK. Nah, bukti-bukti tadi itu harus mendapatkan pengesahan oleh pejabat ya. Artinya setiap pengeluaran uang itu harus ada yang mengautorisasi, yang mengesahkan. Ya, artinya tidak boleh serta-merta pengeluaran uang itu tanpa ada persetujuan. Semua harus ada bukti-buktinya. Ya. Kenapa? Karena pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD itu tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah ditetapkan dan ditempatkan di dalam lembaran daerah. Jadi kecuali untuk belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Artinya semua harus ada di dalam RAPBD ya. Nah, asas umum penatausahaan keuangan daerah ya, ini di sini PA atau KPA. Ini adalah kuasa pengguna anggaran atau PA pengguna anggaran itu bendahara dan orang atau badan yang menerima atau yang menguasai uang barang kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan undang. Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul
dari penggunaan surat bukti dimaksud. Ya, artinya setiap pengeluaran, ya, setiap pengesahan itu harus ada bukti dari tanda tangan orang yang memang menjadi dasar. Ya. Dan pejabat yang menandatangani ini harus bertanggung jawab ya terhadap hal-hal yang dia tanda tangani tersebut. Nah ini kita lihat proses pengadaan barang dan jasa ya. Ini biasanya terjadi ya di dalam pemerintahan daerah, baik pemerintah pusat atau daerah. Dia ada melakukan proses ya, proses pengadaan. Nah ini tahap-tahapnya ya untuk ini kalian saja. Ya. Ada pelelangan, ada penunjukan langsung ya. Ini proses dari pembelian untuk barang dan jasa. Ya. Oke, saya teruskan ke yang lain ya. Jadi itu adalah tambahan dari saya untuk materi pemerintahan daerah ya. Nah, jadi kita coba lihat perbedaan antara APBN dan APBD ya, supaya kalian bisa jelas ya. Jadi kalau APBN, jadi itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR ya. Berarti berdasarkan Undang-Undang 17 ya. Nah, ini tahun 2003 ya. Jadi kalau kita lihat tadi, APBD adalah anggaran pemerintah daerah. Jadi kalau APBN itu adalah negara. Nah, kita coba masuk ke APBD aja ya, karena APBN sudah saya bahas di minggu lalu. Nah, jadi kalau APBD itu adalah wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Ya, ini sama undang-undangnya nomor 17 tahun 2003. Dan dia memuat pendapatan dan pengeluaran daerah dalam waktu 1 tahun yang telah disahkan oleh DPRD. Nah, ini tadi udah kita bahas ya, ini fungsi-fungsinya ya, otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitas. Ini saya skip ya karena udah. Nah, coba kita masuk ke materi yang dari BSI ya. Nah, ini bagaimana langkah penyusunan APBD ya. Kalau tadi kita lihat bagaimana prosesnya ya. Ini kita lihat secara summary-nya. Ya, jadi pertama dari DPRD. Ya, jadi DPRD itu melakukan pengambilan keputusan ya 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Setelah disetujui oleh DPRD, kemudian RAPBD tadi ditetapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah. Jika tidak disetujui, untuk membiayai keperluan tiap bulan, Pemda dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya APBD tahun ini tidak disetujui, berarti kita harus mengacu di APBD tahun sebelumnya sebagai patokan. Setelah APBD ditetapkan, nah maka akan dibuatlah yang namanya keputusan gubernur ataupun keputusan bupati atau wali kota. Ya. Nah ini adalah pelaporan dan pertanggungjawaban ya. Satuan Kerja Perangkat Daerah ya, SKPD tadi yang sudah saya jelaskan ya, atau PA atau pengguna anggaran ya, atau disebut juga dengan KPA, kuasa pengguna anggaran ya. Itu nanti membuat laporan keuangan semesteran. Ya, jadi setiap semester dari Januari sampai Juni ya terdiri dari laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya. Jadi Januari sampai Juni adalah laporan realisasi, ya. Kemudian Juli sampai Desember itu adalah laporan untuk apa yang akan dilakukan di 6 bulan berikutnya. Jadi di sini akan disampaikan kepada kepala daerah paling lambat 10 hari setelah berakhirnya semester pertama, ya. Artinya tanggal 10 Juli, ya. Semester pertama berakhir tanggal 30 Juni, kemudian di tanggal 10 Juli gubernur atau wali kota itu nanti akan menerima laporannya. Kemudian gubernur membuat laporan keuangan semesteran ya, terdiri dari laporan yang tadi ya, artinya laporan realisasi ditambah dengan laporan prognosis ya, atau kita kenal dengan namanya laporan forecast kalau di perusahaan. Nanti di sini disampaikan kepada DPRD paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya semester pertama. Jadi tanggal 31 Juli dia harus sudah menyampaikan kepada DPRD. Nah, seperti yang tadi saya sempat jelaskan ya, laporan apa saja sih yang harus dipertanggungjawabkan ya oleh SKPD ya, yaitu namanya LRA atau laporan realisasi anggaran ya. Di sini. Kemudian ada namanya neraca
Ada laporan arus kas, cash flow, kemudian ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, ini nanti dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Dan ini disampaikan kepada Bupati atau Gubernur atau Wali Kota, kepada BPK, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ya, artinya misalnya tahun anggaran berakhir tanggal 31 Desember, berarti dia di bulan Maret dia harus sudah menyerahkannya. Nah, oleh Kepala Satuan Kerja, SKPD tadi, laporan-laporan itu, pengguna anggaran itu dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan Pemda. Artinya dari masing-masing SKPD semua, ya, itu laporan-laporan di atas tadi itu nanti akan dikonsolidasi, digabung-gabungkan. Ya. Nah, nantilah itu yang akan menjadi laporan pemerintah daerah, dan itu bagian pokok dari Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang akan disampaikan oleh Gubernur Wali Kota kepada DPRD, dan ini biasanya nanti di akhir tahun anggaran. Nah, Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ya berupa laporan keuangan kepada DPRD paling lama 6 bulan setelah anggaran berakhir. Laporan keuangan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, persetujuan DPRD terhadap Raperda pertanggungjawaban yang telah diaudit BPK, paling lambat diberikan 1 bulan sejak disampaikan atau akhir bulan Juli. Nah, jadi ini proses dari pelaporan, ya, laporan daripada pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, wali kota atau bupati terhadap Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di daerah tersebut. Ya. Baik, saya rasa materi untuk APBD sampai di sini ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa kalian tanyakan ya di forum WA grup kita, dan nanti akan ada pertanyaan diskusi ya yang akan saya lakukan di e-learning My Best. Ya, silakan kalian kerjakan, dan soal latihan akan kalian kirimkan 1 minggu setelah jawabannya ya, setelah perkuliahan ini. Baik, itu saja semuanya. Mudah-mudahan bisa diterima dan dicerna, dan semoga kalian bisa mempelajari ini. Ya, terima kasih. Ya.